Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi fungsi eksponen pertumbuhan dan peluruhan. Masih dengan saya Mr. Chris. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, tapi saya akan menjelaskan step by step ya, tidak kemudian saya jelaskan sekaligus. Saya akan menjelaskan dulu yang fungsi eksponen, baru kemudian pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan dan peluruhan di sini ini berkaitan dengan matematika ya. Pertumbuhan di sini tidak terkait dengan pertumbuhan dalam tumbuhan atau hewannya, tapi terkait dengan matematika. Nanti saya akan jelaskan contoh untuk pertumbuhan dan peluruhan. Fungsi eksponen, nah ini ada beberapa macam atau beberapa bentuk dari grafik fungsi eksponen ya. Kalau dilihat gambarnya menarik ya. Jadi ini adalah beberapa bentuk fungsi eksponen yang nanti akan kita pelajari. Pertanyaan pemantiknya adalah begini. Seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya lagi. Jadi ada satu orang menulari 3 orang. Kemudian 3 orangnya lagi masing-masing menulari 3 orang lagi gitu ya. Pertanyaannya begini, berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Yang kedua, berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20? Manakah dari grafik fungsi berikut ini yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus? Mengapa demikian? Kemudian yang keempat, fungsi apakah yang tepat untuk menggambarkan penularan tersebut? Oke. Nah, saya akan mencoba menjelaskan untuk kasus atau contoh yang di atas tadi, yang sudah dijelaskan di atas tadi. Yang pertama adalah fase ke-0. Fase ke-0 adalah satu ya, satu di mana satunya itu akan menulari 3 orang. Jadi karena di situ menularnya 3, maka kita pegang dulu 3 menjadi bilangan yang kemudian akan dipangkatkan. Oke, sekarang yang pertama pada fase ke-0 ini, maka karena yang akan ditulari 3, maka untuk fase yang pertama berarti menjadi 3 pangkat 0. Pada fase ke-0 maka menjadi 3 pangkat 0 atau 1, di mana fase ke-0 ini adalah satu orang ini yang kemudian akan menulari 3 orang yang lainnya. Oke, sehingga pada fase ke-0 dengan yang akan ditularkan 3, maka menjadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Ini fase ke-0 sebelum penularan ya. Artinya fase ke-0 itu berarti fase sebelum penularan. Kemudian fase ke-1 berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Fase ke-1 adalah fase di mana yang satu ini menulari 3 orang. Oke ya, paham ya? Berarti menjadi 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian fase yang kedua, berarti karena 3 ini akan menulari masing-masing dari setiap satu orangnya menulari 3. Berarti kalau misalnya satu orang menulari 3, berarti menjadi 3 kali 3. Karena 3 orang ini masing-masingnya akan menulari 3 orang. Berarti menjadi 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Ini ya fase yang kedua. Oke, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9, sehingga analoginya maka untuk fase yang ketiga adalah 3 pangkat 3, kemudian sama dengan 27, 3 pangkat 4 sama dengan 81, dan 3 pangkat 5 sama dengan 243, 3 pangkat 6 sama dengan 729, 3 pangkat 7 sama dengan 2187. Oke,
Kalau kalian perhatikan, untuk menentukan banyak orang yang tertular virus tersebut, pola yang muncul adalah 3 pangkat X, ya, di mana X adalah fase penyebaran virus. Kemudian jika Fx ini adalah fungsi, ya, Fx ini fungsi adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut, sementara X adalah fase penyebaran virus, maka banyaknya orang yang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan fungsi berikut. Fx sama dengan 3 pangkat X, di mana X-nya ini adalah fasenya. Ya, jadi kalau misalnya dia sebelum penularannya 0, berarti 3 pangkat 0. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa 3 pangkat 0 adalah 1, ya. Berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0, ya. Oke. Sehingga Fx sama dengan 3 pangkat X adalah salah satu contoh fungsi eksponen. Oke, di mana yang dipangkatkan adalah variabelnya. Ya, yang dipangkatkan adalah variabelnya. Definisi fungsi eksponen: sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan Fx sama dengan N dikali A pangkat X. Kalau kemudian ada yang nulis begini, N A pangkat X, ini juga boleh, ya. Kalau kemudian ada yang menulis lagi begini, Y sama dengan N A pangkat X, ini juga boleh. Karena apa? Karena Fx itu sama dengan Y, di mana A adalah bilangan pokok, A-nya ini adalah bilangan pokok, A adalah bilangan pokok yang lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, N adalah bilangan real tak 0, dan X adalah sebarang bilangan real. Jadi X ini bukan 0, ya, karena kalau misalnya kita pangkatkan 0, berarti kan nanti hasilnya 1, ya kan? Oke, berarti dia bukan merupakan fungsi eksponen. Nah, untuk lebih jelas bagaimanakah cara menggambarkan fungsi eksponen, ya, maka akan saya berikan contoh berikut. Contohnya adalah, lukislah grafik fungsi Fx sama dengan 3 pangkat X untuk X bilangan real. Fungsi ini saya ambil dari contoh yang di atas, ya, hanya kemudian saya rubah sedikit, ya, saya transformasi fasenya. Kalau tadi di atas fasenya dimulai dari 0, kemudian kalau di sini saya ambil fasenya dimulai dari negatif 2. Apakah boleh dimulai dari negatif 3 atau negatif 4 atau negatif 5? Boleh. Saya hanya akan mengambil bagian yang berada di sebelah kiri, ya, atau berada di daerah yang negatif, sehingga akan nampak terlihat sebenarnya bagaimana bentuk asli dari fungsi tersebut. Oke. Kalau pada fase negatif 2, kan berarti 3 pangkat negatif 2. Kita sudah belajar ini, kan? Berarti ini nilainya sama dengan 1/9. 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. Sehingga kalau misalnya ditulis titiknya, berarti menjadi negatif 2,1/9. Kemudian yang kedua, untuk fase negatif 1, berarti 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1/3. Berarti titiknya adalah negatif 1,1/3. Kemudian untuk fase ke-0 hasilnya 1, berarti ini saya tulis 0,1. Kemudian 1,3, 2,9, kemudian 3,27, kemudian 4,81, terakhir 5,243. Ini adalah titik-titik yang kemudian bisa kita gunakan untuk menggambar grafik, atau ini namanya adalah titik bantu, ya. Jadi kita bisa membuat tabel titik bantu untuk menggambar fungsi eksponen di atas. Nah, kemudian saya transformasi lagi titiknya menjadi seperti ini, ya. Saya susun ke bawah. Titiknya tadi adalah negatif 2,1/9, negatif 1,1/3, 0,1, 1,3, 2,9, 3,27, kemudian yang terakhir 4,81. Saya ambil sampai 4 saja karena terlalu banyak jika kemudian harus saya tulis semua, ya.
Oke. Yang pertama, ini adalah 0, negatif 1, negatif 2. Kemudian 1, 2, 3, 4. Oke. Misalkan ini adalah 1, saya mulai dari sini 1. Kemudian 3. Misalkan di sini adalah 3, ini 1, ini 3. Kemudian 9. Misalkan di sini adalah 9. Kemudian 27. Andai di sini adalah 27. Kemudian 81. Andai di sini adalah 81. Oke. Kemudian 1/9 di mana, 1/3 di mana? Kita ketahui bahwa 1/9 kan nilainya kurang dari 1, 1/3 juga nilainya kurang dari 1. Berarti dia sangat kecil ya. Andai saja di sini untuk 1/3. Kemudian 1/9 di sini. Oke. Maka grafiknya akan menjadi saya hubungkan. Oke, sebelumnya berarti saya pasangan dulu, ada yang terlupa. 0,1 di sini ya, 0,1. Kemudian 1,3, 1,3. Berarti X-nya 1. Oh iya, ini berarti sumbu X. Dan yang mendatar ini adalah sumbu X atau horizontal. Yang vertikal ini adalah sumbu Y atau yang tegak. Tegak sama dengan vertikal, datar sama dengan horizontal. Yang datar atau yang horizontal itu adalah sumbu X, dan yang tegak atau vertikal itu adalah sumbu Y. Oke, ini adalah 1,3. Kemudian 2,9, X-nya 2, Y-nya 9. Kemudian 3,27, 3,27. Kemudian 4,81, 4,81. Sehingga kalau kita gambarkan grafiknya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang pertumbuhan eksponen dan peluruhan eksponen. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai materi pertumbuhan eksponen. Kita lihat kalau grafik fungsi eksponen itu sudah dibahas di awal, maka yang selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pertumbuhan eksponen. Hanya mungkin kita lihat di sini ada contoh grafik fungsi eksponen yang menyatakan bahwa grafik ini adalah contoh grafik pertumbuhan eksponen. Ya, cirinya manakah grafik yang merupakan pertumbuhan eksponen dan mana grafik yang merupakan peluruhan eksponen adalah pada bilangan pokoknya. Salah satunya adalah pada bilangan pokoknya di sini. Nah, kemudian ini, kemudian di sini, ini bilangan pokoknya lebih dari 1. Maka cirinya ini adalah merupakan grafik untuk pertumbuhan eksponen. Jadi grafiknya semakin ke kanan itu semakin naik ya untuk pertumbuhan eksponen. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya dengan peluruhan eksponen. Oke. Fungsi pertumbuhan eksponen dituliskan dengan fx sama dengan n dikali a pangkat x dengan a lebih dari 1. Kita catat dulu yang di bagian sini ya. Syaratnya bilangan pokoknya adalah
lebih dari satu. Ini jelas grafik pertumbuhan eksponen. Ya. Contohnya, untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Pertanyaannya adalah, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Yang kedua, gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Kemudian yang ketiga, pada jam kelima, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh? Oke, kita jawab. Pada awal pengamatan, bakteri yang diamati berjumlah 30, sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat digambarkan pertumbuhan bakteri sebagai berikut. Misalkan X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit, maka sekarang kita lihat, kita buat tabel untuk membantu memudahkan kita menjawab berapa banyak bakteri yang mengalami pertumbuhan ya. Berapa banyak setiap fasenya bakteri yang mengalami pertumbuhan. Di sini setiap fasenya adalah 30 menit. Sehingga untuk fase ke-0 ya, sebelum fase yang pertama atau fase mula-mula ya, sebelum kemudian bakteri itu bertumbuh, maka banyaknya fase ke-0 atau fase sebelumnya atau banyak bakteri sebelumnya itu adalah 30. Oke, kita isi di sini 30. Kemudian pada fase pertama itu adalah 30 menit yang pertama ya. Karena di sini setiap 30 menit dia mengalami pertumbuhan. Sehingga di sini pada fase yang pertama karena mengalami pertumbuhan sebanyak 2 kali. Berarti di sini menjadi berapa? 60 ya. Oke, kita isi 60. Kemudian di sini ada 120 karena setiap 30 menit dia mengalami pertumbuhan sebanyak 2 kali semula. Oke, berarti yang fase yang ketiga 240. Fase keempat adalah 480 dan fase yang kelima adalah 960. Oke. Sehingga untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0 ini berarti pada saat bakteri itu pertama kali sebelum melakukan pembelahan ya. Berarti sebanyak 30. Sama dengan 30 ini adalah bakteri awal sebelum melakukan pertumbuhan. Kemudian 2 pangkat 0. Loh, kok bisa 2 pangkat 0? Karena bakteri itu melakukan pertumbuhan sebanyak 2 kali dari semula, sehingga di sini menjadi 2. Kalau misalnya 3 kali dari semula ya berarti 3. Nah, sekarang nolnya ini dari mana? Nolnya ini diambil dari fasenya. Jadi berarti menjadi 2 pangkat 0. Jadi 0 di sini adalah fase ya. Ini fase. Berarti 2 pangkat 0. Kita tahu 2 pangkat 0 itu kan 1. Sehingga 30 kali 1 sama dengan 30. Ya, oke, yang pertama. Yang kedua adalah pada fase X sama dengan 1. Fase X sama dengan 1 berarti 30 menit yang pertama. Banyak bakteri adalah 60. Berarti sama dengan 30 dikali 2 pangkat 1. Satunya dari mana? Fase yang pertama satunya di sini. Di 2 pangkat 1. Kemudian untuk fase yang kedua, X sama dengan 2, banyak bakteri adalah 120, sehingga sama dengan 30. 30-nya kan karena bakteri semula sebelum pertumbuhan. Berarti ini menjadi 2 kali berapa? Fase yang kedua, berarti 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2, 4. 30 kali 4, 120. Kemudian 240 dikali fase yang ketiga, berarti 2 pangkat 3. Kemudian yang ini fase yang keempat, berarti 2 pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga pertumbuhan bakteri dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen
fungsi eksponennya. Di sini mana yang N? Yang N adalah bakteri semula sebelum melakukan pertumbuhan, sehingga N-nya adalah 30. Kita isi di sini 30 dikali. Nah, di sini kan yang tetap ini adalah A-nya. A-nya di sini 2 ya. Berarti A-nya adalah 2, tetap 2. Kemudian yang berubah adalah variabelnya 0, 1, 2, 3, 4, sehingga di sini menjadi X-nya. Karena yang berubah adalah variabel. Sehingga model dari pertumbuhan bakteri di atas adalah Fx sama dengan 30 dikali 2 pangkat X. Itu untuk penyelesaian yang pertama. Nah, untuk grafiknya kalian bisa coba ya, karena sebelumnya kan sudah dijelaskan di bagian awal, sehingga kalian bisa explore sendiri untuk menggambarkan grafiknya. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua penyelesaiannya adalah jam kelima terjadi pada fase ke-10. Kenapa kok jam kelima fasenya jadi 10? Karena pembelahannya kan setiap 30 menit. Berarti dalam 1 jam itu berarti ada 2 fase. Sehingga pada jam kelima ya tinggal 5 kali 2. Berarti sama dengan 10 ya, fase ke-10. Ini penjelasannya ada. Sehingga yang ditanya F10 fase ke-10 sama dengan F10 sama dengan 2 kali 30 kali 2 pangkat 10 sama dengan 30 kali 1024. Oke. Berapa jawabannya? Kita kali ya. Nolnya jelas ada di belakang 1. Kemudian 3 kali 4 12, 2. Simpan 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7. 3 kali 0 0. 3 kali 1 3. Berarti jawabannya 30.720 ya. Sehingga jam kelima bakteri menjadi 30.720. Mudah-mudahan paham ya cara menyelesaikannya untuk soal yang begini. Ini contoh untuk pertumbuhan eksponen. Selanjutnya untuk peluruhan eksponen. Nah, sekarang kita lihat grafiknya untuk peluruhan eksponen. Kalau pada pertumbuhan eksponen yang kita lihat adalah A, di mana A lebih dari 1. Maka untuk peluruhan eksponen A-nya itu kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Jadi A-nya kurang dari 1 tapi lebih dari 0, atau di antara 0 dan 1 lah gitu ya. Sehingga grafiknya semakin ke kanan itu semakin landai atau semakin turun. Beda dengan pertumbuhan, semakin ke kanan posisinya semakin naik, tapi untuk peluruhan semakin ke kanan dia semakin turun. Oke. Fungsi peluruhan eksponen dituliskan, maaf ini ada yang salah ya, harusnya ini adalah peluruhan, saya coret. Di sini adalah peluruhan eksponen dituliskan. Peluruhan eksponen dapat dituliskan sebagai Fx sama dengan N dikali A pangkat X dengan nih A-nya antara 0 dan 1 ya, antara 0 dan 1, atau bacanya dalam matematika lebih dari 0 kurang dari 1. Dengan N bilangan real yang nggak boleh 0, yang tidak boleh 0, X adalah sebarang bilangan real. Contohnya, obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh
pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Yang kedua, bagaimanakah model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Oke, kita bantu jawab. Caranya sama, supaya mudah adalah dengan membuat tabel. Ya, ini akan sangat memudahkan kita untuk menyelesaikan soal entah itu fungsi eksponen, pertumbuhan eksponen, ataupun peluruhan eksponen. Ini sangat membantu ya. Sekarang kita buat tabelnya. Yang pertama pada fase ke-0 atau sebelum meluruh ya. Dosisnya adalah 50. Kemudian fase yang pertama peluruhannya adalah setengah dari dosis sebelumnya. Berarti di sini setengahnya dari 50. Berarti berapa? 25. Kemudian fase yang kedua setengahnya dari 25. Berapa? 12,5. Kemudian setengahnya lagi dari 12,5 berarti berapa? 6,25 dan seterusnya sampai selesai ya. Kemudian yang kedua kita lihat untuk X sama dengan 0. Nah berarti untuk yang pertama jawabannya pada jam yang pertama menjadi yang tersisa 25 mikrogram ya. Kemudian jam kedua 12,5 mikrogram dan jam yang ketiga 6,25 mikrogram. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk X sama dengan 0, banyak dosis sama dengan 50. Sehingga sama dengan 50 kali. Nah, karena di sini peluruhannya setengah, kita tulis setengah. Kemudian 0. 0 ini adalah fase. Ya, fase ke-0 di sini. Sehingga di sini menjadi setengah pangkat 0. Kita ketahui bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kecuali 0 pangkat 0 ya. Kecuali itu ya. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Sehingga 50 kali 1 kan sama dengan 50. Kemudian untuk X sama dengan 1, banyak dosisnya adalah 25. Di sini kan ya, 25 ya. Sama dengan 50 kali setengah. Setengah ini kan setiap peluruhannya, setiap jamnya meluruh setengah dari jumlah dosis sebelumnya. Berarti ini setengah kali 1. 1 di sini adalah fase. Jangan bingung ya, kok bisa di sini 1 ya. 1 ini adalah fase. Fase yang pertama atau jam yang pertama. Sehingga 50 kali setengah pangkat 1 setengah. Berarti 50 kali setengah sama dengan 25. Untuk X sama dengan 2, banyak dosisnya 12,5 sama dengan 50 dikali berapa? Setengah. Kemudian pangkat berapa? Ini fase yang kedua, berarti pangkat 2. Nah, setengah pangkat 2 kan berarti 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, seperempat. Berarti 50 kali seperempat atau 50 dibagi 4 adalah 12,5. Dan seterusnya, yang ini fase yang ketiga, berarti ini setengah pangkat 3. Oke. Maka model matematika dari peluruhan dosis dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen. Berarti menjadi apa? Menjadi rumusnya kan gini. Fx sama dengan N dikali A pangkat X. Gitu ya. Nah, N itu adalah mula-mula ya. Jadi banyaknya dosis mula-mula. Sehingga N di sini adalah 50 dikali kemudian bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya kan meluruh setengah. Setengah dari mula-mula. Nah, berarti ini setengah. Kemudian X-nya berapa? Ya, maaf. Pangkatnya berapa? Ya, pangkatnya X karena di sini kan fasenya berubah-ubah. Mulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Tinggal tergantung pertanyaannya mau fase yang ke berapa. Jadi ini jawaban untuk fungsi atau model matematika dari peluruhan dosis di atas. Jawabannya adalah 50 kali setengah pangkat X. Oke, mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian
jelas, mengerti. Untuk eksplornya itu ada di buku siswa yang nanti akan saya share untuk kalian pelajari untuk menjadi buku pegangan kalian. Sampai di sini saja untuk penjelasan fungsi, pertumbuhan, dan peluruhan eksponen. Mudah-mudahan kalian paham, kemudian tetap jaga kesehatan dan tetap jaga mood, dan semoga kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.